perbaikan kinerja. Pertama-tama perkenalkan, saya Alda Dian Syarita, NIM 212021-052. Saya Gaby Marisa Kalstari dengan NIM 2120215051. Saya Mera Anggraini dengan NIM 2120218082. Saya Nia Hedi dengan NIM 2120218084. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Gaby. Kepada Saudari Gaby, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan dengan tema perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja adalah kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menetapkan tujuan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang selanjutnya, masalah kinerja sumber daya manusia dapat terjadi pada beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkatan individual, yang kedua ada tingkatan tim, yang ketiga ada tingkat organisasi. Selanjutnya, perbaikan kinerja baru dapat dilakukan setelah diketahui kondisi kinerja saat ini. Seperti apa kondisi kinerja yang diharapkan di masa depan? Apabila terdapat kesenjangan kinerja yang dilakukan, analisis tentang apa yang menjadi masalahnya dan mengapa hal tersebut terjadi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alda Dian Syarita. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Gaby. Adapun hal yang dapat dilakukan dalam proses perbaikan kinerja adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama kondisi kerja sekarang, kemudian kondisi kerja diinginkan, identifikasi masalah, mengapa terjadi, kemudian mencari solusi, lalu kemampuan yang diperlukan, siapa yang terlibat, dan tindak lanjut. Menurut Squad Codes 2006 halaman 189, memperbaiki kinerja organisasi dapat dilakukan melalui yang pertama, menciptakan feeling the head and selling the light, kemudian melanjutkan satu langkah pada satu waktu. Benchmarking menjadi titik awal perubahan. Selanjutnya memfokuskan pada perilaku yang dapat diamati, kemudian membimbing perubahan tidak mengarahkan. Sekian akan dilanjutkan oleh Saudari Eni. Kepada Saudari Eni saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Alda, yaitu cara memaksimalkan kinerja. Cara memaksimalkan kinerja adalah dengan cara memperbaiki kinerja, yaitu yang pertama memperbaiki kinerja organisasi, yang kedua cara memperbaiki kinerja sendiri, dan yang ketiga yaitu membantu orang lain menjadi lebih baik. Kemudian di sini juga ada rencana perbaikan kinerja untuk dapat memberikan hasil seperti diharapkan harus memenuhi kriteria sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama praktis, yang kedua orientasi pada waktu, yang ketiga spesifik, dan yang terakhir yaitu melibatkan komitmen. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mayra. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Perbaikan kinerja adalah kegiatan yang dilakukan manajemen untuk penetapan tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Tingkatan kinerja terdiri dari 3 tingkatan permasalahan, yaitu individu, tim, dan organisasi. Kriteria sifat dalam rencana perbaikan kinerja yaitu praktis, orientasi pada waktu, spesifik, dan melibatkan komitmen. Persyaratan rencana perbaikan kinerja terdiri dari 5 hal, yaitu desire atau keinginan, knowledge and skill atau pengetahuan dan keterampilan, dan climate atau iklim, help and support, bantuan dan dukungan, dan reward atau penghargaan. Terdapat 5 program bagi organisasi dalam perbaikan kinerja, yaitu program sesuai dengan organisasi, program dikomunikasikan, program dijual, reviewer dilatih, dan dibangun kontrol yang sesuai. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam proses perbaikan kinerja adalah sebagai berikut. Kondisi kinerja sekarang, kondisi kinerja diinginkan, identifikasi masalah, mengapa terjadi, mencari solusi, kemanapun diperlukan, siapa terlibat, dan tindak lanjut. Dalam memaksimalkan kinerja yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kinerja organisasi, memperbaiki kinerja sendiri, dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itulah dia pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Yurmanela izin bertanya, mengapa evaluasi dan perbaikan kinerja itu penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi? Baiklah, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yurmanila, mengapa evaluasi dan perbaikan kinerja itu penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi? Yaitu, setelah evaluasi kinerja dilakukan, perusahaan dapat mengetahui lebih dalam apa saja kelebihan dan kelemahan karyawan, juga aspek yang diperlukan untuk dipertahankan atau diperbaiki maupun dikembangkan lebih lanjut. Dari data tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan. Perkenalkan, nama saya Kurnia Agustina. Izin bertanya, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah kinerja? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kurnia Agustina. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah kinerja? Jawabannya, yang pertama, berikan feedback yang jelas. Yang kedua, tunjukkan perhatian perusahaan. Yang ketiga, cari tahu mengapa karyawan Anda menurun kinerjanya. Yang keempat, ciptakan tujuan performa bersama. Yang kelima, akui dan hargai setiap perbaikan. Dan yang terakhir, lakukan langkah-langkah formal. Terima kasih. Perkenalkan, saya Monika Sari, izin bertanya, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah kinerja? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Monika Sari. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara memperbaiki kinerja karyawan yang buruk? Yaitu cara memperbaiki kinerja karyawan yang buruk. Yang pertama, kenali alasan karyawan mengalami penurunan kinerja. Yang kedua, berikan pengarahan dan penjelasan ekspektasi dengan jelas. Yang ketiga, buat perencanaan peningkatan kinerja karyawan. Yang keempat, apresiasi karyawan ketika ada peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, yaitu beri hukuman jika memang penurunan terus berlanjut. Baik, mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Baiklah, itulah dia penyampaian materi dari kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.